Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Untuk edisi syukur belajar sabar syukur yang dinasihati oleh Habib Ahmad Bassoiban, warga besar Futuhyah Meranggen. Ternyata Masya Allah, dengan lantaran menyintai keturunan para nabi atau para habaib, alhamdulillah, dengan menghadiri majelis-majelis taklim, terutama di acara Maulid Nabi, subhanallah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Masya Allah, Masya Allah. Tomat yang Anda lihat ini sudah botak, ibaratnya kalau kepala gak ada rambutnya. Namun kasih sayang Allah selalu dicurahkan lantaran pada hamba-hambanya yang cinta dengan para ahlul bait atau dzurriyyah Rasul. Kali ini tomat sudah panen 6 kali. Walaupun sudah botak, namun alhamdulillah buah masih bergelantungan untuk memberikan kenikmatan yang luar biasa pada yang rawat atau yang ngurus. Jadi untuk kali ini yang Anda saksikan adalah buah tomat yang sudah botak, panen 6 kali. Pak, insya Allah ada yang mengatakan dari ahli pertanian, tomat ini kalau dirawat terus bisa sampai 10 atau 12 kali panen. Jadi untuk kali ini yang Anda saksikan dalam rangka syukur nikmat lantaran kita cinta kepada dzurriyyah Nabi. Dengan syukur nikmat lantaran menyintai para dzurriyyah Nabi, maka terwujudlah berbagai macam kenikmatan benar-benar ditambah oleh Allah. Kalau tadi Anda lihat sebagai buah tomat yang sudah botak, namun alhamdulillah buahnya masih berjubal-jubal ya, untuk agar bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Kali ini pun tidak hanya sekedar tomat, namun buah porang pun sudah mulai pada tumbuh subur lantaran kita cinta kepada dzurriyyah Nabi, merupakan rasa syukur kepada Allah lantaran menyintai para dzurriyyah Nabi dan ikut hadir di majelis Maulid, juga mendukung kegiatan-kegiatan Maulid. Sekali lagi, lantaran kita menyintai para dzurriyyah dalam rangka syukur nikmat, tadi tomat yang botak masih berbuah banyak sekali. Sebelum habis sudah disediakan oleh Allah untuk buah yang berikutnya. Ini juga nanti bisa dinikmati karena masih segar dan sebagai buah yang pertama. Karena ini tomat sebagai generasi yang ada di depan tadi. Selalu kita bersyukur untuk rezeki yang ada pada saat ini, atau mensyukuri nikmat hari ini, yakin akan diberi oleh Allah kenikmatan esok hari. Ini contoh yang Anda nikmati untuk tomat tadi yang di depan sudah pada matang walaupun sudah botak, dan kini ada generasinya lagi, insya Allah nanti juga akan lebih banyak. Dan tidak hanya sekedar itu, tomat ini juga ada teman-temannya di sana, ada cabai, juga ada terong, nanti juga lengkap dengan pepaya, bayam, dan lain sebagainya. Lantaran kita cinta kepada dzurriyyah Rasul, dalam rangka syukur kepada Allah, maka dijamin oleh Allah akan semakin nikmat kalau kita mau bersyukur. Nah, ini yang Anda saksikan. Jadi tomat juga ditemani oleh cabai yang sudah mulai banyak mengeluarkan cabai-cabainya atau sudah berbuah ya.
sehingga ada yang pada rontok. Alhamdulillah, ini berkah daripada kita mau mensyukuri nikmat Allah, sehingga berbagai macam tanaman-tanaman yang kita ingin memetik hasilnya sudah disediakan oleh Allah, dilengkapi dengan porang, ada juga singkong, nanti juga ada terong dan jambu kristal, juga lain-lainnya. Lantaran kita benar-benar belajar mensyukuri nikmat atas pemberian Allah rezeki pada hari ini. Jadi kalau kita benar-benar mengerti atau memahami nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah, maka kenikmatan itu selalu ada. Nah, ini di belakang juga ada pete. Insya Allah nanti juga akan berbuah bila pada waktunya datang. Ini pete. Jadi untuk sahabat-sahabat Mbah Ampong semuanya saja, jangan lupa kalau kita memang benar-benar mentaati dan mensyukuri nikmat Allah, maka cintai Rasulullah, dan Rasulullah berpesan cintailah kepada duriah-duriah atau duriah-duriahnya Rasulullah, dicintai dengan hadir di acara maulid atau mendukung kegiatan-kegiatan maulid. Fa insya Allah Anda selalu diberi ketentraman oleh Allah, sekalipun kurang secara materi ibaratnya, namun kalau hatinya bersyukur, sudah merasa nikmat seperti orang kaya. Ini yang Mbah Ampong buktikan setelah di Pondok Pesantren Al-Imdad As-Salam. Alhamdulillah tidak pernah ibaratnya kekurangan makan, walaupun hanya sekedar tempe ataupun sambal, namun di kebun sudah disediakan berbagai macam sarannya ataupun buah-buahannya, ya, mulai dari cabai, tomat, terong, dan nanti untuk tahun berikutnya insya Allah pete-pete ini juga akan mulai berbuah. Jadi kalau kita ingat, kalau kita masih kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat yang dulu dalam suka duka, ya, sekarang banyak yang sudah begitu meremehkan dari warga Rasul. Mudah-mudahan segera sadar. Jadi pada waktu belum punya apa-apa, dikit-dikit percaya kalau kumpul-kumpul dengan orang soleh ataupun orang-orang ahli ngaji, ibaratnya kumpul dengan minyak wangi. Sekalipun kita tidak pakai minyak wangi, tapi tetap akan berbau wangi. Sama kalau kita mau kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang ahli ngaji, fa insya Allah kita tentrem hatinya karena mendapat berkahnya daripada orang-orang ahli ngaji. Jadi kadang ada yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah yang semula tidak punya apa-apa, giliran sudah punya mobil, punya rumah mewah, punya rezeki banyak, ya, usahanya lancar, sehingga ada yang menyepelekan Ahlul Bait, seakan dianggap sama, sejajar, tidak ada bedanya antara Ahlul Bait dengan orang-orang akhwal. Padahal aslinya tidak. Kita masih mengharap syafaat, kita orang awal masih mengharap syafaat. Tapi kalau Ahlul Bait, ya, para duriah, jaminan atau prioritas dari Rasulullah karena cucu-cucunya, maka tidak ada salahnya. Dan mari kita tingkatkan untuk selalu memperbanyak sholawat, karena sholawat bisa menenangkan hati mulai dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita mengacu pada nasihat-nasihat yang dikeluarkan para alim ulama dulu, ya, ada keterangan innallaha wal malaikatu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lah kalau malaikat saja berselawat, kenapa kita yang hamba-hamba sebagai orang awam seakan menyombongkan diri, tidak mau dekat sama habaib? Maka dari itu, yuk, dengan wujud nyata pemberian Allah yang Anda saksikan melalui channel YouTube Mbah Ampong Mayong, kita kembali mendekatkan diri kepada keluarga besar Rasulullah, dan kita jangan benci walaupun ada yang perilakunya kayak apa. Tidak boleh kita benci, tidak boleh kita musuhi, karena itu intern habaib. Jadi kalau kita tidak setuju, tidak perlu kita musuhi, cukup kita tidak mengikuti daripada perjalanan-perjalanannya. Karena apa? Kita takut kalau kita memusuhi
duriah-duriah Rasul, syafaatnya yang punya adalah Kanjeng Nabi. Nanti kalau kita terhalang dengan hati kita yang benci dengan habaib, itu sekali lagi renungan buat sahabat-sahabat yang Mbah ya. Jadi yuk kita saling mengintrospeksi, saling mengingatkan agar kita selamat dunia akhirat. Sekian untuk sahabat-sahabat Kaula Muda semuanya di seluruh tanah air Nusantara khususnya, dan umumnya di seluruh dunia yang belum cinta pada habaib. Yuk mulai saat ini kita selalu mensyukuri nikmat Allah lantaran menyintai para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.